Cuma Tuhan, pembacaan Alkitab yang dari Perjanjian Lama itu dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Mantap, luar biasa. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat ya. Karena di tahun 2023 ini kita sudah masuk di bulan ketiga. Bulan Februari rasanya belum lama, tanggal 1, tahu-tahu ini Maret. Itu perjalanan waktu tidak pernah kita sadari karena begitu banyaknya kesibukan kita. Tetapi kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai detik saat ini di minggu kedua di bulan Maret, itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kita sudah masuk di minggu Prapaskah ketiga, dan oleh Sinode Gemindo mengarahkan kita pada perenungan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dalam tema tahan uji atau gampang bersungut-sungut. Ini kayaknya ada dua pilihan ya dari tema ini, tahan uji atau gampang bersungut-sungut. Kita akan lihat dari firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita sudah dengar bersama. Ada di posisi mana kita saat ini? Tahan ujikah atau pribadi yang gampang sungut-sungut?
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentunya hidup di dunia ini yang semakin bergejolak ya, apalagi isu-isu katanya 2023 itu tahun ini adalah tahun resesi. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Pernah dengar. Tapi saya yakin percaya bahwa anak Tuhan tidak akan pernah resesi. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Memang berita itu senantiasa mendatangkan kekhawatiran. Dengan problematika hidup yang begitu banyak, bergejolak, tak seorang pun yang hidup di dunia ini lepas dari yang namanya khawatir. Ada di sini yang gak pernah khawatir sepanjang kehidupannya? Boleh angkat tangan? Berarti yang gak angkat tangan semua pernah punya kekhawatiran. Benar ya, manusiawi. Karena dasarnya kita adalah pribadi yang lemah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seorang pun tidak pernah terhindar dari yang namanya khawatir. Termasuk kita sebagai orang percaya. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir itu memiliki pengertian gelisah, takut, cemas. Cemas pada apa? Takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui secara pasti. Itu pengertian khawatir yang sering kita alami. Perasaan ini biasanya dihubungkan dengan berbagai pikiran negatif tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Khawatir juga berarti was-was, kita bingung, pikiran itu jadi terpecah-pecah. Tetapi kembali lagi, kalau kita mau berdasarkan firman Tuhan, kita diingatkan kembali kepada Matius pasal 6 ayat 25 bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi itu dasarnya. Ketika kita khawatir, kita ingat kembali firman Tuhan yang mengatakan. Kita kembali pada firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Keluaran pasal 17. Dikisahkan, diceritakan dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, dari bangsa Mesir. Berapa lama mereka berada di dalam masa perbudakan di Mesir? Apakah hanya 5 tahun? Tidak. Disebutkan berapa tahun? Ratusan tahun mereka hidup dalam masa perbudakan. Pada akhirnya Allah menuntun mereka untuk keluar dari perbudakan. Luar biasa. Diceritakan bahwa Musa yang Tuhan pakai menjadi alat untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjalanan mereka, kalau ayat 1 di situ dikatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Kita lihat pergumulan yang mereka alami ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka sudah melewati kurang lebih, memang tidak dijelaskan sudah berapa lama mereka berjalan keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka berada di posisi, dibilang sini jemaah Israel dari padang gurun Sin. Tetapi kalau kita melihat pada pasal 19, pasal 19 diterangkan dan dijelaskan bahwa pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Jadi kurang lebih sudah 3 bulan mereka berjalan keluar dari
Mesir. Berjalan kaki selama kurang lebih 3 bulan, capek nggak? Capek dong. Dari sini aja cuma sampai di Sumarekon, hitung-hitungan jalannya panas gitu kan? Benar nggak Bapak Ibu? Coba kita bayangkan, nggak sampai sehari kita jalan ke Sumarekon, kita sudah apa? Ngos-ngosan pastinya, peluh gitu, keluh, capek. Padahal mau pikir jalan sampai Sumarekon bisa dihitung berapa menit ya, atau berapa jam kurang lebih ya, nggak jauh lah karena cuman dekat. Kita bisa bayangkan perjalanan jemaah Israel ini yang sudah kurang lebih 3 bulan, yang pada masa itu tidak ada transportasi seperti kita, nggak ada motor, nggak ada bentor, nggak ada becak, nggak ada bajai gitu ya. Memang sih ada unta mungkin waktu itu, tetapi di sini dikatakan mereka memang berjalan dengan alas kaki yang dituntun oleh Tuhan, yang walaupun bertahun-tahun tidak rusak nggak tapak kaki mereka. Luar biasa. Kita aja kalau selama kurang lebih 2 bulan sepatu kita nggak dipakai gara-gara corona, apa? Pas pakai copot ya. Pas pakai copot. Tetapi luar biasa penyertaan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah melakukan berbagai mujizat dengan membelah laut merah gitu ya, dengan mereka boleh berjalan di tanah kering, mereka boleh terhindar dari kejaran tentara Mesir. Itu mujizat bukan? Mujizat. Mereka sudah dibebaskan. Kalau mau lihat bahwa di pasal 16 di situ diceritakan mereka pun sungut-sungut, walaupun mereka sudah banyak mengalami mujizat-mujizat yang Allah lakukan bagi mereka. Tetapi kalau pada pasal 16 dikatakan bahwa Tuhan tahu sungut-sungut mereka. Pada pasal 16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Mereka membandingkan kehidupan mereka ketika mereka berada di masa perbudakan. Katanya, ngapain kamu Musa membawa kita keluar kalau hanya makan seadanya, tidak bisa menikmati daging? Pada akhirnya fokus mereka pada apa? Pada perut gitu ya. Pada perut, yang pada akhirnya menutup pikiran mereka tentang segala karya yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka hanya mau melihat hal-hal baik yang Tuhan Allah lakukan. Tetapi ketika tantangan terjadi, mereka mulai kendor, mulai sungut-sungut, nggak tahan uji. Jadi 2 pilihan, mau tahan uji atau sungut-sungut. Dan ternyata ketika mereka diizinkan Tuhan diuji lewat apa? Pada ayat 1, bahwa di sana tidak ada air untuk minum. Mulai mereka panik gitu ya. Panik, aduh gimana ini? Pastinya kalau air ya, siapa di sini yang tahan gak minum? Gak ada. Kalau tahan lapar mungkin iya, seharian bisa gak makan. Apalagi kaum perempuan yang diet, bisa nggak makan seharian atau mungkin 2 hari ya, tapi jangan sampai 2 hari bisa sakit. Tapi kalau minum bisa apa? Dehidrasi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika mereka mengalami tantangan seperti itu, mulai mereka marah kepada Musa, mulai mereka bertengkar. Mereka mengatakan, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Pusing gak Musa hadapin umat yang suka sungut-sungut, yang suka ngomel, yang semuanya disalahinnya siapa kalau ada masalah? Musa gitu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetapi respon Musa itu kita harus respon dengan salut. Karena apa? Walaupun dia sudah marah, karena dalam hal ini sebenarnya dia seorang pemimpin ya, yang menuntun umat. Tetapi dia nggak curhat, dia nggak minta bantuan siapa-siapa. Dia hanya berseru kepada siapa? Kepada Tuhan, karena dia percaya ketika Tuhan yang utus, maka Tuhan sanggup memberikan jalan keluar.
Maka itu yang dikatakan pada ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bapak Ibu, memang sangat meresahkan ya. Dalam pengertian, kalaupun mungkin kita ada di posisi bangsa Israel pada waktu itu, bukan tidak mungkin kita salah satu orang yang mungkin sungut-sungut yang mungkin paling banyak gitu ya. Kita bisa membayangkan, kita bisa berada di posisi mereka. Pada akhirnya ketika mereka mengalami suatu tantangan dan pergumulan, mereka mulai membandingkan kehidupan mereka ketika mereka berada di masa perbudakan. Mereka lupa bahwa Mesir bagi bangsa Israel itu merupakan simbol kesengsaraan, rumah penderitaan, rumah perhambaan, rumah kesengsaraan selama mereka berada dalam masa perbudakan pada waktu itu. Tetapi mereka hanya bisa membandingkan soal perut, karena walaupun mereka menderita, walaupun mereka berada dalam kesengsaraan, perhambaan, tetapi mereka pikir yang penting bisa makan enak. Ngapain gitu katanya, mau ke tanah Kanaan tetapi perjalanannya itu banyak tantangan. Itu yang mereka alami pada waktu itu. Pada waktu itu ketika mereka diperhamba, mereka tidak memikirkan bahwa pada waktu itu mereka tidak diizinkan untuk berkembang, tidak diizinkan untuk bebas, selamanya hanya jadi kuli. Karena pada masa itu juga banyak anak-anak di usia 2 tahun waktu itu kan disuruh apa? Disuruh dibunuh anak-anak yang bangsa Israel yang di bawah 2 tahun itu. Makanya Musa kan, perjalanan Musa akhirnya diselamatkan oleh orang tuanya, oleh mamanya kan, yang pada akhirnya dia jadi penguasa juga di bangsa Mesir. Itu perjalanan yang tidak bisa disangkakan gitu oleh akal pikiran manusia. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka tidak melihat ada rencana indah dalam perjalanan mereka ketika Tuhan membawa keluar dari bangsa Mesir di satu tempat yang sudah Tuhan siapkan, di satu tempat yang Tuhan sudah janjikan. Tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Ada rencana Tuhan yang terbaik, ada rencana Tuhan yang terindah, ada rencana Tuhan yang termanis dalam hidup mereka, yakni memimpin mereka tiba kelak di tanah perjanjian tersebut. Tanah yang mulia, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Oleh karena itu, lewat ujian itu sebenarnya Tuhan ingin membentuk mereka agar supaya mereka boleh mempertahankan, untuk menjaga, memelihara eksistensi mereka, kebenaran-kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan ingin agar supaya dalam keadaan apapun mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi itulah Bapak Ibu saudara-saudara, bukan tidak mungkin bahwa kita pun saat sekarang ini ketika berada di lembah ujian, tantangan, pergumulan, masalah, sama kita di posisi bangsa Israel yang sementara dituntun ke tanah perjanjian tetapi diterpa dengan berbagai ujian dan pergumulan. Mulai kita sungut-sungut kepada Tuhan, padahal sebelumnya Tuhan sudah berkati kita gitu. Tetapi mulai lagi ada masalah di gereja, mulai ada masalah di rumah tangga, mulai ada masalah di kantor. Kita lupa kepada berkat yang sudah pernah Tuhan janjikan dan nyatakan bagi kita. Kita fokus kepada masalah yang ada di depan mata kita, sehingga segala kebaikan Tuhan itu seketika hilang, lupa. Sakit lupanya manusia sering itu terjadi. Belum tua tapi sudah pikun ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Seringkali terjadi bahwa kita lupa bahwa Tuhan ingin ketika kita diuji dengan berbagai masalah, mampu nggak kita tahan uji dengan iman kita? Mampu nggak kita tetap percaya bahwa pasti mujizat terjadi? Kalau kita anak-anak Tuhan yang selalu mau meminta petunjuk Tuhan lewat firman Tuhan, yakin bahwa masalah apapun sanggup kita hadapi. Kita tidak akan menjadi pribadi yang mudah sungut-sungut ketika kita diperhadapkan dengan tantangan. Ketika ada masalah kita mulai, Tuhan, kenapa nggak orang sana aja yang malas beribadah, jarang masuk gereja, tapi kok rasanya, kok kelihatannya hidupnya baik-baik aja. Kenapa saya yang rajin beribadah, taat kepada Tuhan, tetapi kok rasanya tantangan itu belum selesai satu, udah nambah satu. Belum selesai masalah di keluarga, udah datang masalah di gereja. Belum selesai masalah di gereja, sudah datang tantangan pergumulan di kantor. Rasanya nggak sanggup Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya dilema, kita dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Mungkinkah masalah ini akan selesai Tuhan? Kenapa sampai sekarang sakit saya belum sembuh-sembuh Tuhan? Apa yang harus saya perbuat Tuhan? Sehingga lupa bahwa ketika kita menjalani dengan penuh rasa syukur, pasti sakit yang kita alami itu mampu kita berdamai dengan keadaan. Yang kita tidak tahu mujizat itu kapan terjadi, tetapi yang kita percaya mujizat itu telah terjadi ketika kita memiliki hati yang gembira, sehingga kita mampu untuk berdamai dengan sakit kita. Memang gak mudah ya, memang gak mudah yang mengalami sakit menahan. Tetapi kalau mampu menjalaninya dengan penuh rasa syukur, saya yakin bahwa sakit apapun itu, ketika dia melihat Tuhan tidak meninggalkan dia, itu sukacita itu luar biasa. Banyak kesaksian yang teralami, sakit yang sudah menahun dan bahkan sudah divonis sesuatu yang mustahil bagi manusia. Dia memberikan kesaksian bahwa dengan hati yang gembira, dengan pikiran yang positif, percaya kepada Tuhan, dia boleh melewati itu. Dan itu benar terjadi, bahwa dia boleh melewati proses demi proses sampai dia memperoleh kesembuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, begitupun dalam perjalanan kehidupan kita. Memang ketika orang punya masalah, terus ada yang kasih nasihat, jangan khawatir gitu. Pasti kalau dia fokusnya hanya kepada masalahnya, imannya mulai terguncang. Karena apa? Kerohaniannya mulai kering. Dia akan mulai, lu hanya bisa ngomong aja, lu gak tahu yang aku alami gitu. Tetapi kalau dia senantiasa haus pada kebenaran firman Tuhan, dia yakin dia gak akan merespon seperti itu. Dia akan merespon dengan cara yang baik. Dia pasti yakin, ya dan amin janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memperingatkan kita untuk tidak khawatir, karena Dia sendiri yang dapat menjadi jaminan bagi saya dan juga Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika perjalanan bangsa Israel yang menempuh perjalanan sampai ke tanah perjanjian, memang perjalanan yang cukup panjang. Tetapi toh pada akhirnya apakah janji Tuhan berubah? Tidak. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak seperti janji manusia. Janji dari seorang suami bisa saja ya tidak tepat gitu ya, tidak bisa terrealisasi. Benar gak Bapak Ibu? Ada yang pernah punya suami yang berjanji, oh ya nanti ya kita jalan-jalan gitu ya, tapi apa? Pas harinya sibuk kerja gitu ya. Tapi janji Tuhan itu senantiasa bukan seperti janji manusia yang hanya iming-iming gitu, surga di telinga. Tetapi janji Tuhan itu iya dan amin dan pasti. Meskipun prosesnya itu nggak mudah, tetapi janji itu pasti akan kita peroleh.
Karena Dia telah berjanji, seperti apa yang diungkapkan kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janjinya. Ketika pun mungkin saat ini kita tengah mengalami berbagai situasi yang tidak mengenakan. Entahkah itu mungkin saat ini kita sedang mengalami kendala dalam pekerjaan. Bahwa dalam doa, seperti Musa ketika dia mengalami kesulitan dengan berbagai intimidasi umat pada waktu itu, dia hanya mau datang kepada Tuhan. Maka kita pun diingatkan, kalau ada masalah, gak usah curhat-curhat di lain-lain, gak usah cerita-cerita ke yang lain-lain, gak usah umbar di medsos. Jangan sekarang, gak usah umbar di medsos, gak usah cerita ke lainnya gitu. Yang ada kalau kita curhat tentang masalah kita, bisa saja kita ngomong A, besoknya sudah jadi B gitu. Nah, kalaupun saat ini gereja Tuhan sedang mengalami polemik ataupun tantangan, saya yakin dan percaya bahwa gereja Gemindo Kasih Karunia pun tak lepas dari yang namanya gumul ya. Tetapi dalam doa bersama jemaat, percaya bahwa gereja ini terus akan bertumbuh dan yakin bahwa ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi jemaat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hendaklah kiranya kita boleh menyadari bahwa respon sungut-sungut dari bangsa Israel itu datangnya karena apa? Kekhawatiran yang berlebihan. Benar gak Bapak Ibu? Kekhawatiran yang berlebihan yang belum pasti pada akhirnya membuat mereka emosi, dan pada akhirnya pikiran mereka dipengaruhi dengan pikiran-pikiran negatif, sehingga pada akhirnya jatuhnya menghujat, menghakimi kepada Musa, dan pada akhirnya kalau pada ayat yang terakhir pada akhirnya, padahal mereka sudah banyak menyaksikan kuasa Tuhan terjadi, tetapi mereka masih saja mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu suatu pertanyaan yang apa ya, rasanya memang sudah kering merontang gitu ya imannya. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kalau anak Tuhan sebagai orang percaya, hanya Kristen KTP, pasti ketika ada masalah akan punya pertanyaan seperti ini. Adakah Tuhan? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tetapi kalau kita benar-benar bukan hanya Kristen tertulis KTP, tetapi benar-benar kita imani bahwa setiap orang percaya itu memiliki iman, bukan karena melihat, tetapi karena percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan kuasa. Apa yang tidak dipikirkan oleh akal pikiran kita manusia, sanggup Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biar kiranya melalui kebenaran firman Tuhan saat ini senantiasa mengingatkan kita bahwa dinamika kehidupan yang kita jalani bisa saja naik turun pasang surut ya Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tuhan senantiasa sanggup menyatakan segala kuasa, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka ingatlah bahwa hendaklah kita membuang jauh-jauh kekhawatiran kita. Seperti kitab Injil Matius 6 ayat 27 mengatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Gak ada. Maka daripada itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hendaklah kita lebih memilih untuk tahan uji ketimbang apa? Sungut-sungut. Jalani kehidupan kita sebagai orang percaya untuk tetap tahan uji dalam iman kita. Jangan sampai kita diporak-porandakan dengan berbagai ujian yang terjadi, tetapi senantiasa tahan uji. Dan senantiasa jangan pernah bersungut-sungut dan jangan pernah
meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita mempertanyakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Jangan. Tetapi perkatakanlah, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.